لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini berjumpa kita kembali dalam acara atau agenda kita, kajian talk show, yang mana sudah berada di tengah-tengah kita narasumber kita, Ustaz Sarifuddin Ceniago. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, untuk topik kita pada pagi ini adalah dari ibadah haji menuju persatuan sejati. Saat ini lebih dari 3 juta kaum muslim dari segenap penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci. Tentu untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji tentu terkait erat dengan kegiatan jemaah haji wukuf di Arafah atau hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Sebabnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Jadi inti dari ibadah adalah wukuf di Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, untuk itu Ustaz, dari keterangan tadi itu Ustaz ya. Jadi yang menjadi pertanyaan sebagai terkait wukuf di Arafah ini, penentuan waktu wukuf di Arafah ini bagaimana Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, jadi memang saat ini karena mereka itu berangkatnya itu kemarin ya. Yeah. Sekarang ini mereka sudah di Arafah ya. Berkumpul semua. Jadi di tengah-tengah umat ada kita dengar ada perbedaan pandangan tentang penetapan waktu hari Arafah ya. Yang tentunya itu ketika dia penetapan hari Arafah, dia akan berkaitan dengan penetapan Idul Adha ya. Jadi satu paket dia antara Arafah dengan Idul Adha, satu paket. Karena Idul Adha itu adalah sehari setelah Arafah. Nah itu kan, sehari setelah Arafah itulah yang kita kenal dengan Idul Adha. Jadi sebenarnya begini, ya, dia ada hadis yang mengatakan bahwa wali Mekah di masa Rasulullah masih hidup ya. Jadi Rasulullah itu kan dia tidak di Mekah, dia menetap di Madinah sebagai ibu kota dari Daulah Islamiyah ya. Jadi ini bisa kita bayangkan kondisinya waktu itu, daulah atau negaranya itu ibu kotanya di Madinah, kemudian ada satu wilayah yang kita kenal dengan Mekah ya. Dan kemudian wali itu mengatakan di situ ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ruqyatihi ya. Jadi di situ disebutkan kami telah diberi amanah oleh Rasulullah untuk pelaksanaan ya, maksudnya pelaksanaan itu pelaksanaan haji tentunya ya. Kalau kami sudah melihat hilal ya, li ruqyatihi, kalau kami sudah melihat hilal ya. Kemudian dia di situ disambung fa'ilam narohu, jika kami tidak melihat hilal, maksudnya di Mekah tidak terlihat hilal, maka kemudian wasahida adlin nasakna bi sahadatihima ya. Maka kalau kami mendengar ada 2 orang yang mengatakan melihat hilal dan mereka itu bersaksi
dan bisa dijamin kebenaran mereka orang-orangnya, maka kami akan melaksanakan berdasarkan kesaksian mereka. Ya. Jadi itulah hadisnya itu. Jadi kalau kita lihat dari situ, yang pertama kita lihat di sini adalah Rasulullah sudah memberikan mandat lah gitu kan kepada wali Mekah itu untuk mereka yang menentukan kapan sih waktunya Arafah. Ya. Kapan sih waktunya Arafah? Karena Arafah itu dia adalah rangkaian pertama dari haji, ya, rangkaian pertama. Ya. Setelah Arafah nanti bermalam di Musdalifah, baru kemudian berangkat ke Mina, di sana melempar jumroh 3 hari, baru kembali ke Mekah untuk tawaf sa'i, baru selesai. Ya. Selesailah rangkaian ibadah haji itu. Jadi yang pertama itu dia Arafah, maka dia mengikut dia semuanya penentuan Arafah. Kemudian di sini kalau kita melihat di sini dia wali Mekah itu mereka apakan adalah dari pengamatan mereka. Ya. Kalau mereka sudah melihat hilal, mereka tidak peduli lagi, tidak membutuhkan lagi pengamatan dari dan lain. Kalau mereka sudah melihat hilal, ya. Tapi jika mereka tidak melihat hilal di Mekah di situ di tanggal 29 sehari sebelum satu Zulhijjah itu, maka mereka akan mendengar, ya, mereka akan mendengar dari luar Mekah apakah ada yang melihat hilal, ya, dan mereka bisa menjamin kebenaran dari orang tersebut. Itu bisa mereka ambil untuk mereka juga menetapkan waktu Arafah. Ya. Jadi kalau kita lihat sini dia, kalaupun kita yang berada di luar Mekah itu juga melaksanakan Ruqyatul Hilal, ya, untuk menentukan 1 Zulhijjah, atau fungsinya hanya kalau di Mekah itu tidak terlihat hilal, baru ini berguna, ya, baru ini berfungsi, ya. Kalaupun kita melihat hilal, tapi kalau di sana sudah terlihat hilal, kita harus membatalkan Ruqyatul Hilal kita di tempat kita, nggak ada lagi fungsinya itu, ya. Karena dengan itu mereka sudah menetapkannya. Jadi kenapa Rasulullah memberi amanat kepada mereka, memberi kuasa kepada mereka untuk menetapkan itu? Karena memang di tempat itulah akan dilaksanakan rangkaian ibadah haji itu di sana, bukan di Indonesia, bukan di Mesir, bukan di mana, di sana. Nah, tentunya mereka yang harus memahaminya dan menentukannya untuk agar mereka bisa membuat persiapan. Itu kan luar biasa itu persiapan untuk pelaksanaan wukuf di Arafah itu, ya. Dia kan orang di situ kan tidak ada gedung, ya, ada tenda-tenda, ya, persiapan tendana, persiapan kemudian masaknya, nasinya semuanya, ya, itu harus persiapan ininya lagi medisnya kalau ada yang sakit dan segala macamnya. Jadi dari awal-awal mereka sudah harus menetapkan itu, ya, menetapkan itu. Nah, maka kemudian itu, ya, itulah yang terjadi. Maka kita lihat di sini yang seharusnya penetapan penetapan 1 Zulhijjahnya itu untuk masalah Arafah dan haji Idul Adha ini adalah di Mekah, ya. Nah, kemudian dia ada lagi hadis yang dari dari An-Nasa'i, ya. Imam Ahmad dan An-Nasa'i, dia mengatakan situ dari Abu Hurairah, ya, mengatakan bahwa Rasulullah telah melarang puasa pada hari Arafah, ya. Nah, jadi telah melarang puasa pada hari Arafah. Tapi kemudian ada lagi di Arafah, ya, itu kan. Jadi ketika itu ketika Rasulullah melarang puasa di satu tempat, berarti di tempat lain ada perintah, ada anjuran, untuk melaksanakan itu, kan, karena ada larangannya. Jadi sini Rasulullah melarang puasa pada hari Arafah. Ketika kita bilang hari Arafah itu yang dalam pikiran kita pasti wukuf, kan? Yeah. Nah, tidak mungkin yang lain-lain, ya. Pada hari wukuf di Arafah itu di Arafahnya, ya. Siapa yang ada di Arafah itu jemaah haji. Makanya jemaah haji itu mereka nggak puasa di hari Arafah, ya. Mereka nggak puasa, ya.
Jadi kalau kita melihat di sini yang disampaikan Rasulullah itu adalah di hari Arafah dan di Arafah, tidak lagi menyinggung-nyinggung tentang tanggal. Ya kan? Karena tanggal itu sudah ditetapkan oleh tadi itu wali Mekah ya. Yang kita perhatikan sekarang hanya dia kapan wukufnya gitu, kapan dia pelaksanaan wukuf itu. Nah, itulah kita anggap sebagai hari Arafah ya. Nah, itu. Kemudian di sini ketika ketika membahas tentang hadis ini, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa itu dari hadis itu terlihat bahwa dia disunnahkan bagi seluruh kaum muslim yang tidak berada di Arafah untuk puasa. Nah, itu kan. Nah, jadi karena di situ kan karena ada dari larangan untuk tidak puasa tapi hanya di satu tempat. Berarti di tempat lain ada ya. Di tempat lain itu mana? Apakah di tempat lain itu hanya di Arab? Apakah di tempat lain itu hanya di ini ya? Ternyata Imam Syafi'i mengatakan tuh yang ada sunnah untuk puasa itu di seluruh tempat selain di Arafah. Jadi seluruh kaum muslim yang di luar Arafah itu disunnahkan untuk puasa. Ya. Jadi inilah gambarannya ya. Jadi di situ pun waktu dia Imam Syafi'i itu mengatakan itu dia tidak menyinggung-nyinggung lagi tentang tanggal. Iya. Jadi disunnahkan berpuasa di hari Arafah. Nah itu kan. Jadi di situ dia hari Arafah itu. Apa yang dimaksud hari Arafah? Hari di saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Ya. Nah, sehingga kemudian itu ya kita melihat bahwa dari rangkaian ini terlihat bahwa ya kita memang ikut aja. Ini ini kan event dari Mekah ini kan. Ngapain pula kita sibuk-sibuk untuk menentukan lagi hari Arafah ini kan ini event mereka ya. Umpamanya kalau masih kurang tanggap gitu, umpamanya saya bikin logikanya begini ya. Logikanya umpamanya itu kan ada event turnamen sepak bola ya yang pesertanya itu seluruh dari negeri-negeri Islam gitu kan. Nah, jadi dilaksanakan umpamanya di Dubai ya, dilaksanakan di Dubai. Dilaksanakannya mungkin dia di tanggal 2 Muharram umpamanya lah, 2 Muharram. Jadi mereka itu ketika sebelum 1 Muharram untuk menentukan 1 Muharramnya mereka hilal di sana kan. Nah, baru mereka tentukan berarti 2 Muharramnya di sini. Situlah terjadi pertandingan sepak bola ya, umpamanya dari kesebelasan Indonesia lawan yang lain. Kemudian datang pemerintah kita bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak ada di sana di pertandingan itu dianjurkan untuk berdoa agar kesebelasan kita menang. Nah, kapan kita berdoanya itu? Kan kita nggak lagi lihat 2 Muharram di sini. Yang kita berdoa itu kita lihat TV, udah mereka mau main berdoa lah kita kan. Nggak ada lagi kita. Ini Muharram itu kan itu Dubai itu yang Muharram di situ 2 Muharramnya. Kami masih besok 2 Muharram itu. Ya kan? Nah, jadi kalau kita besoknya baru berdoa kita, apa yang kita doakan sudah selesai pertandingan? Iya. Nah, jadi dia inti dari kita itu melaksanakan puasa Arafah itu adalah sebagai wujud kebersamaan kita, ya, bersamaan kita. Jadi ketika mereka yang haji itu bersusah payah mereka di sana di wukuf di Arafah itu kan bukan kehidupan yang bukan saat yang enak itu. Karena kita itu biasa di dalam rumah itu kan di kemah aja. Bayangkan bersesak-sesak itu. Kadang-kadang bisa cuma lurus badan aja gitu kan. Berapa orang dia satu kemah itu kan. Panasnya lagi bukan main. Mencari air pun harus pergi ke sana untuk jauh dia. Tidak ada di dekat kita, agak jauh dia WC-WC-nya ya. Toilet-toiletnya agak jauh. Susah itu. Jadi sebagai partisipasi kita sebagai sesama muslim, maka kita kemudian disunnahkan Rasul juga untuk ikutlah bersusah-susah, berpuasalah kalian ya, berpuasa. Maka kita disunnahkan puasa. Maka dari situ terlihat memang dia bukan lagi tugas kita untuk menentukan kapan itu Arafah, ya, kapan itu pelaksanaan
penentuan 1 Dzulhijjah itu bukan lagi tugas kita, itu kita serahkan kepada Mekah aja. Pokoknya kita lihat aja dia. Apalagi sekarang itu kan informasi teknologi udah semakin canggih, kita buka di handphone kita, di apa kita udah terlihat itu mereka di Arafah. Ya udah. Situlah kita puasa itu kan. Nah, karena puasa kita itu sebagai apa istilahnya ya, untuk sama-sama merasa lah dengan mereka. Kalau besoknya kita puasa di mana lagi apanya itu kan. Jadi kalau di sini ketika penentuan Syawal itu para imam mazhab itu masih ada perbedaan. Ada perbedaan mereka. Tapi untuk penentuan Idul Adha ini itu mereka ada yang berbeda itu selama dari masa Rasulullah sampai ini. Nah, kita mulai berbeda itu ketika kita sudah di saat-saat sekarang ini ya, kita mulai berbeda ya. Dulu nggak ada perbedaan tentang ini. Mereka sepakat semuanya bahwa yang menentukan itu adalah dari wali Mekah ya. Atau penguasa di Mekah lah ya kalau kita sekarang ya. Karena sekarang itu di Mekah itu bukan wali ya. Nah, penguasa Mekah lah, penguasa Arab Saudi lah mungkin istilahnya. Ya. Nah, jadi itu ya. Maka kalau kita melihat di sini, tentunya bagaimana kita ikut aja apa pengumuman dari Arab Saudi kapan itu pelaksanaan wukuf di Arafah, kapan kemudian jatuhnya hari Idul Adha-nya, kita ikut aja. Ya, itu yang paling sesuai dengan tadi itu ya, dengan perintah Nabi kepada mereka dan sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Nabi dan kemudian yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, ya, di mana mereka itu tidak lagi berbicara tentang tanggal 9 di situ. Nah, bicara di situ adalah hari Arafah. Kalian puasa Arafah di hari Arafah. Ya, nah, itu mungkin gambarannya situ. Nah ya, itu berarti amanah itu sudah diserahkan kepada wali di Mekah itu ya, Ustaz, ya. Sekarang kita menuju ke ibadah hajinya nih, Ustaz. Ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji ini sebenarnya ada nggak terkandung nilai-nilai persatuan di situ? Ya, ya memang kalau kita melihat ibadah haji ini kan dia dari tahun ke tahun kan berkumpulnya kaum muslim itu di sana terus bertambah ya. Itu dibuktikan dengan terus diluaskannya wilayah Masjidil Haram itu. Karena nggak bisa menampung lagi kan, terpaksa diluaskan gitu kan. Untuk agar bisa tertampung para jemaah haji yang datang dari berbagai negara, karena dia jumlah kaum muslim itu terus meningkat jauh gitu kan, sehingga kemudian bayangkan sekarang kita 2 miliar ya, 2 miliar kalau di sana itu yang tertampung haji dalam sekali cuma 3 juta, berarti kan kalau kita 2 miliar itu kan udah hampir berapa itu, hampir 1000 tahun baru dapat kita giliran kalau gitu kan, kalau semua naik haji gitu kan, kalau semuanya naik haji. Ya, hampir 1000 tahun ya. Hampir 1000 tahun ya, 2 miliar ke 3 juta. Sekali berangkat cuma 3 juta, sementara kita 2 miliar ya. Hampir mungkin dia 700 tahun ya, 700 tahun baru dapat. Kalau kita melihat itu sebenarnya Mekah itu tidak bisa mencukupi lagi ya. Itu makanya dia di Saudi Arabia itu memberikan kuota kan. Di kuota lah. Artinya mereka letakkan dulu dia jumlahnya itu berapa yang tertampung, baru itu mereka bagi-bagi ke berbagai negara ya. Kalau mereka serahkan berapa dari negara itu datang ke sana, nggak mampu, nggak tertampung itu. Seperti sekarang kita kan waktu tunggu kita, antrian kita kan hampir 20 tahun sekarang. Iya. Coba kalau umpamanya diberikan, siapa yang mampu untuk lunasi sekarang berangkat kita, nggak bisa tertampung lagi di sana. Itulah kondisinya ya, banyaknya kaum muslim. Jadi di sini kalau kita melihat itu dia orang itu ke sana kan untuk melaksanakan haji. Itu sebenarnya ininya niat utama dari orang-orang itu ke sana untuk melaksanakan haji. Jadi tidak terlihat lagi di sana itu suasana bahwa mereka itu ke sana akan berkumpul dengan saudara gitu kan. Nah, tidak ada persaudaraan, persatuan itu nggak terlihat lah. Mereka hanya berkumpul di sana satu tempat, kemudian masing-masing ya. Nah, saya umpamanya yang sudah ada beberapa kali ke sana itu juga terlihat memang kita itu dengan muslim yang lain itu ya
nggak cakapan. Paling kalau kita cakapan kalau memang dari orang Indonesia gitu kan, ketemu sama orang Jawa, dari Jawa ketemu dari orang Sulawesi, Kalimantan itu kita. Tapi kalau yang di luar itu nggak. Jadi di sini ada kendala-kendala ya, kendala-kendala. Jadi kendala yang apanya itu dia bahwa mereka itu bukan satu bangsa, satu negara dengan saya, itu kan kendala. Kemudian kendala keduanya itu bahasa, ya, bahasa. Nah, sehingga walaupun kita ingin menegur mereka, nggak tahu kita bagaimana mau bicara dengan mereka ya, mereka pun nggak tahu bahasa kita, gitu. Sehingga itu canggung lah, suasana itu canggung sekali di sana. Tapi kalau bahasa ini nomor 2 menurut saya itu. Yang paling pertama itu tadi ketika kita merasa mereka itu bukan bangsa, bukan sebangsa denganku, ya, bukan senegara denganku, sehingga cuek aja, lewatnya cuek aja gitu. Karena kalau bahasa ini, umpamanya di wilayah Timur Tengah itu banyak negara situ yang berbahasa Arab. Yeah. Di antara mereka pun nggak cakapan itu. Nggak pala cakapan itu, yang berbahasa Arab nggak pala cakapan. Padahal taunya mereka ya. Kalau kita dari Indonesia ini mungkin kurang tahu bahasa Arab gitu kan, dan mereka itu. Ya. Itu ya. Makanya di situ dia Syekh ya, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi ya, dia ulama Mesir. Yeah. Nah, dia ketika dia melihat berkumpulnya kaum muslim di Mekah itu, dia mengatakan ini ya, wa fi jalali hazil wahdah ya. Maka di dalam ini, di dalam dia sebut situ wahdah, memang dia wahdah, persatuan kalau wahdah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat itu belum persatuan ya. Itu baru berkumpulnya orang-orang muslim ya. Orang muslim. Disebutnya di situ dia tan soharu ya, tan soharul aznasu wal alwanu wal lagot ya, di mana ini berkumpulnya orang-orang yang dari berbagai bangsa, dari berbagai warna kulit, dari berbagai bahasa ya. Kemudian disebutnya itu fala nasaba illa ilal Islam ya. Jadi harusnya begitu. Tidak boleh ada nasabah ya, tidak boleh ada identitas di antara yang berkumpul itu semua selain identitas Islam. Fala nasaba illa ilal Islam. Jadi kita harus ke sana itu harus dengan satu pikiran, saya muslim. Nah, ya. Nah, tapi kalau ini udah ada apa kita pula ya, udah ada di sini besar Indonesia. Yeah. Sehingga orang melihat orang Indonesia. Nah, itu menjadi berjarak kita dengan kawan-kawan teman-teman kita ya. Kemudian disebutkan lagi wala hasaba illa ilal iman. Nah, dan kemudian perhitungan di situ adalah perhitungan yang harus kita perhitungan dari orang-orang itu adalah bahwa kami seiman, itu aja. Ya, iman. Kita iman, kita bersaudara ya. Dan kemudian tidak ada predikat-predikat. Apakah predikat itu berupa predikat saya ini orang kaya, dia orang miskin, atau predikat yang tadi itu, predikat saya ini orang Indonesia, dia orang Pakistan. Itu kan predikat-predikat itu kan. Harusnya kita tanggalkan itu semua, jadi kita hanya predikat kita, saya muslim. Dan anta muslim, kita saudara gitu kan. Nah, makanya itu di sana itu kan begitu ramai orang itu, ya jarang kita dengar itu sapaan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jarang sekali. Cuek-cuekan. Padahal bersaudara ya. Itulah kondisi kita saat ini ya. Jadi kalau dilihat dari situ, dia memang menurut Syekh Mutawalli ini, dia seharusnya memang itu dia tujuannya untuk membangun rasa persaudaraan dan persatuan itu, sehingga kita merasa dekat dengan mereka ya. Dekat dengan mereka, kita merasa sama dengan mereka ya. Nah, ternyata inilah yang terjadi saat ini ya. Mereka itu di sana kaum muslim berkumpul hanya berkumpul aja ya. Kita keluar dari maktab kita atau hotel kita jalan ya, kita hanya bisa mau bicara dengan orang-orang dari Indonesia gitu kan. Nah, dari ininya
taruhlah ada masalah bahasa ya, tapi yang tadi saya bilang, yang mereka sama-sama berbahasa Arab juga begitu, tidak saling ini. Masing-masing dia individualis, individualis. Cuek, jalan aja gitu, jalan aja. Kurang inilah, kurang terlihat dia persaudaraan itu. Jadi jelas ya, jelas bahwa di situ memang dia harusnya ibadah haji itu memupuk rasa persaudaraan dan persatuan, menginginkan agar kita itu memang untuk kembali direkatkan dengan persatuan dan persaudaraan. Nah itu mungkin. Jadi memang terlihatnya persatuan itu ya dari keislaman itu tadi Ustaz ya. Dari persaudaraan satu akidah itu ya. Iya, akidah. Atas iman gitu kan. Sepertinya umat Islam berarti kan tidak bersatu. Iya. Jadi kenapa umat Islam saat ini tidak bersatu dan bagaimana agar umat Islam ini bisa bersatu? Ya, jadi itulah gambaran kecilnya ya, seperti yang saya itu ini sudah saya lihat langsung kondisinya di Mekah, Madinah itu kan, gimana kita itu ya merasa asing lah dengan mereka yang bukan senegara dengan kita ya, merasa asing. Jadi kalau kita melihat di sini dia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah itu membangun sebuah daulah, ya, daulah di bawah kepemimpinannya, daulah Islamiyah di Madinah, dan itu beliau itu selalu mengumpulkan seluruh kaum muslim di bawah satu kepemimpinannya itu ya, kepemimpinannya. Tapi kemudian kita sekarang tidak demikian gitu kan, tidak demikian, tidak mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Kita kemudian mengambil sebuah pemahaman atau pemikiran, yaitu pemikiran kebangsaan ya, yang kita kenal dengan nasionalisme ya. Yang itu tidak ada dalam ajaran Islam, nggak dikenal itu dalam ajaran Islam itu. Nah, kita mengambilnya itu karena itulah yang sebenarnya itu sesuatu yang ditawarkan atau dipropagandakan, didakwahkan oleh orang-orang kafir terhadap kita ya. Tujuan mereka itu ketika kita masuk menjadi bagian dari negara-negara kebangsaan, maka tadi itu kebangsaan kita itu akan menghancurkan persaudaraan itu. Hapus sudah persaudaraan itu gara-gara kebangsaan itu kan, kebangsaan itu. Contoh yang paling nyata kita lihat ini, yang paling saat ini di Palestina sekarang ini kan. Begitu mengerikannya sekali itu ya ada satupun dari penguasa-penguasa muslim itu nggak ada yang bertindak nyata, hanya ucapan-ucapan kemudian sampaikan ke PBB ini ya. Bertindak nyata ini maksudnya dengan mengirimkan militer tentunya saja. Iya, sesuatu yang nyata lah untuk menghentikan mereka ya. Apapun itu, yang umpamanya kita tahu dia Israel itu dia sangat tergantung ya, umpamanya pasokan gasnya dari wilayah kaum muslim itu dihentikannya bisa kan? Nah, ini nggak ada model itu masalah, malah mereka masih tetap melakukan bisnis secara bisnis antara negara dengan tetap nggak ada dikurangi, nggak ada di ini gitu. Jadi nyata sesuatu yang bisa membuat Israel itu ini merugikan benar sama kita ini ya, nggak ada ya. Janganlah dulu kita bicara tentang kirim tentara. Yang ringan ini aja nggak bisa mereka buat itu kan, apalagi mengirimkan tentara, jauh ya. Jadi itu ya, makanya kita lihat di sini dia faktor utama itu adalah tadi itu setelah kita kemudian menerima nasionalisme itu ya, yang itu dia bisa kita pastikan mau gimana pun dia dicari pun dalil apapun dari dalam Al-Quran tidak ada ya. Al-Quran, As-Sunnah, dalam pandangan Islam, ajaran Islam tidak dikenal itu nasionalisme ya. Bahkan seperti yang disebutkan itu ada satu bab di dalam kitab Daulah Islam yang ada satu bab itu dia bernama pembauran bangsa-bangsa. Jadi itu siapa yang membaurkan bangsa-bangsa itu, mulai dari Rasulullah sampai para sahabat, para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah sesudahnya ya. Sehingga kita lihat di masa itu dia seluruh bangsa yang kemudian
ditaklukkan oleh kaum muslim, kemudian mereka berubah menjadi muslim, itu hampir tidak bisa kita kenali lagi dari sisi kebangsaannya ya. Mereka terlihat Arab semua jadinya gitu kan. Arab semua. Bahkan di dalam ini kita di dalam dokumentasi surat menyurat antara para sultan kita di Nusantara dulu dengan Khilafah Utsmani itu, surat menyuratnya itu bahasa Arab. Bukan bukan tulisan Sanskerta ya, yang itu dia peninggalan dari agama Hindu itu kan. Bukan itu yang dipakai, bahasa Arab. Bahasa Arab. Sehingga kemudian komunikasi itu lancar ya ketika kita memakai satu bahasa yang sama di antara seluruh kaum muslim ya. Nah, itu. Dan itu ya penyebab utamanya. Dan kemudian kalau dia bagaimana agar kita bersatu lagi, ya hilangkan penyebab utamanya. Selama penyebab utamanya itu masih kita suka dengannya, tidak keberatan dengannya, bahkan menjaganya mati-matian, ya kita tetap akan terpecah-pecah ya dengan begini ya. Bayangkanlah, hanya gara-gara kita begitu senangnya dengan nasionalisme yang tidak ada dalam ajaran Islam ini, kita membiarkan akhirnya kita tidak masalah dengan saudara-saudara kita di Gaza itu yang terus-menerus dihabisi ya. Saya baru saja melihat tadi ada pemboman di video terbaru ya. Ada pemboman di pengungsian ya. Dimanapun itu perang itu belum pernah kita mendengar itu yang sasaran pemboman itu pengungsian. Nggak ada itu. Mau perang manapun, perang tempat pengungsian itu dia steril itu dari serangan itu, nggak boleh itu diserang itu, karena itu dianggap dia adalah masyarakat sipil gitu kan. Nah, masyarakat sipil tak boleh dibunuhi masyarakat sipil dalam perang. Tapi inilah yang terjadi sekarang, dan dengan kejoliman yang sangat luar biasa itu ya nggak ada negeri muslim itu nggak ada reaksi yang yang berarti gitu. Dan itu semuanya gara-gara nasionalisme tadi. Akhirnya kita sibuk mengurusi diri kita sendiri. Nah, padahal ya, mereka itu dia saudara ya. Rasulullah mengatakan al muslimu akhul muslimi ya. Jadi seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain ya. La yazlimuhum ya, dan mereka itu tidak akan saling menjolimi, dan la yuslimuhu ya, dan mereka itu tidak saling membiarkan. Nah, saling peduli ya. Mereka harus saling peduli, tidak membiarkan mereka ya. Kalau ada kejadian di sana, yang ini peduli, yang ini, dan kemudian mereka tidak menjolimi satu sama lain ya. Jadi ini yang terjadi di Palestina ini kejolimannya sangat luar biasa dari kita ya. Bukan kita yang menyerang mereka, sama seperti anekdot 3 orang yang paling jolim itu kan. Mereka pamer kejoliman mereka. Yang satu bilang, saya ketemu orang tua ya, saya pukul dia ya, saya caci maki dia ya. Saya itu orang yang tidak punya perasaan. Nah, kemudian yang kedua saya juga bertemu dengan perempuan tadi, saya pukuli dia. Saya ini orang lebih tidak berperasaan dari kamu. Katanya yang ketiga mengatakan, saya lah orang yang paling tidak berperasaan. Kenapa? Yang kalian pukuli itu ibu saya nggak masalah apa-apa kan. Jadi itulah kejeliman kita itu. Kita tidak merasa apa-apa. Saudara kita dibunuhi mereka itu nggak merasa apa-apa. Ya, makanya itu ya. Jadi dia di sini dia harus tinggalkan itu kita. Terus bagaimana kita kalau kita meninggalkan, kita mau ngapain ya? Kita kembali kepada contoh yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu dengan tadi itu menyatukan seluruh kaum muslim dalam bawah satu kepemimpinan ya. Di bawah satu kepemerintahan tunggal bagi seluruh kaum muslim di muka bumi itu, yang kita kenal dengan sebutan khilafah Islamiyah, dan pemimpinnya itu seorang khalifah. Nah, itu mungkin. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Nah itu ya, demikian tadi penjelasan dari Ustadz kita, di mana dari beberapa pertanyaan sudah dibahas. Yang tadinya tentang penentuan Arafah itu adalah sudah diamanahkan kepada ya penguasa di Mekah lah pada saat ini ya Ustaz ya. Dan nilai yang terkandung dari persatuan umat tentunya dilihat dari segi ibadah. Ini berbicara tentang bersatunya orang-orang dalam ranah akidah itu seperti Ustaz ya.
Dan Jangan kemudian jangan ada identitas lain selain Islam. iya, yang Itu ya. yang hanya ada identitas Islam menyatukan kaum Iya. muslim di dalam rangka ibadah haji ini ya. Iya. Dan kemudian tidak bersatunya ini disebabkan oleh sekat-sekat nasionalisme ini Ustaz ya. Iya, iya. Ini untuk menghilangkan perbedaan ini, tidak bersatunya ini tentu dengan ya untuk bersatunya kaum muslim tentunya dengan menegakkan daulah khilafah, dan dengan khilafah kelak umat ini sanggup memimpin dunia setelah menyingkirkan dominasi negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat atas dunia dan kaum muslim. Dengan khilafah pula umat Islam akan sanggup menciptakan tatanan kehidupan dunia yang harmonis di bawah syariat Islam. Dan bagi pemirsa Kifah Channel yang ingin bertanya tentunya silahkan dilanjut di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung terus channel kita dengan menekan tombol notifikasi, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره